Latihan timnas Indonesia di Irak. Vietnam sebut Garuda akan buat sejarah. Pelatih Iran angkat topi untuk supporter timnas Indonesia. Hai, jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Dipimpin langsung oleh Sintayong, skuad Garuda menggelar latihan perdana di Basra, Irak pada Minggu kemarin. Terlihat para pemain skuad Garuda nampak santai menjalani pemanasan. Mark Locke dan kawan-kawan berlari keliling lapangan bersama-sama sambil berbincang-bincang satu sama lain. Setelah jogging keliling lapangan, para pemain pun berkumpul di tengah lapangan untuk mendapatkan arahan langsung dari Sintayong. Namun demikian, dalam latihan tersebut tampak skuad timnas Indonesia belum komplit karena tidak diikuti oleh seluruh pemain yang dipanggil. Sebab beberapa pemain yang berkarir di luar negeri seperti Sandy Walsh, Sein Patinama, Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan belum bergabung karena masih dalam perjalanan menuju Irak. Namun dua pemain Indonesia yang berkarir di Liga Malaysia, yakni Jordi Amat dan Sadil Ramdhani, sudah terlihat bergabung dengan tim Merah Putih. Timnas Irak melakukan persiapan serius jelang menjamu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satunya mempercantik Stadion Internasional Basra. Hal tersebut diketahui dari unggahan akun Instagram @GarudaSuperior yang memperlihatkan situasi terkini Stadion Internasional Basra tersebut. Nampak tribun penonton sudah rapi dan rumput juga terlihat segar dan hijau. Sementara itu, timnas Irak sendiri sudah mengumumkan pemain yang dibawa untuk melawan timnas Indonesia. Total ada 25 nama yang dipanggil. Dan menariknya, mayoritas pemain yang dipanggil Jesus Casas adalah yang berkarir di Eropa. Kekuatan timnas Indonesia kembali berkurang setelah Yaakob Sayuri dipastikan tidak berangkat lantaran mempersiapkan pernikahan. Terkini Andi Setio juga dikonfirmasi bakal bergabung dengan Garuda lantaran diterpa cedera. Cedera tersebut didapat Andi Setio saat membela Persikabo 1973 pada pekan ke-19 Liga 1, yakni kontra Persija pada Kamis kemarin. Andi Setio pun tidak bisa bermain penuh dan ditarik keluar pada menit ke-60. Dengan demikian, timnas Indonesia hanya akan diperkuat oleh 25 pemain. Sebab dipastikan oleh Ketua BTN Sumarji tidak akan ada pemain pengganti dari Andi Setio maupun Yaakob Sayuri. Bek mahal yang dimiliki oleh timnas Indonesia, Sandy Walsh, baru-baru ini memperlihatkan penampilan apik bersama timnya jelang menghadapi Irak di putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga ini, Walsh bermain selama 90 menit sebelum akhirnya ditarik keluar di masa injury time. Berkat penampilan apiknya ini, sang pemain pun mendapatkan sorotan di laga ini sebab ia sukses meraih rating tinggi dari VIA iScore. Rating yang didapat adalah 8,0, nomor 2 di bawah sang winger Geoffrey Heremans yang mendapatkan rating 8,4 berkat golnya di menit ke-49. Tentu ini menjadi modal berharga jelang menantang singa Mesopotamia. Bek kanan timnas Indonesia Asnawi Mangkualam kembali melakukan aksi menarik di Korea Selatan. Ia bermain selama 90 menit ketika Jeonnam Dragons menjamu Busan I-Park dalam lanjutan K-League 2 2023 pada Minggu. Pada pertandingan ini, Asnawi Mangkualam dipasang sebagai bek kanan yang merupakan posisi aslinya. Dan hasilnya, tim yang identik dengan warna kuning dan hitam itu mampu menang dengan skor telak 3-0 atas pemuncak klasmen. Selepas laga melawan Busan I-Park, Asnawi pun tak mau buang-buang waktu. Ex-pemain PSM Makassar ini langsung terbang menuju Irak. Timnas U17 Indonesia diharapkan bisa melaju ke babak 16 besar Piala Dunia U17 untuk bahagiakan para penggemar sepak bola kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Saat ini Arkan Kakak dan kawan-kawan bertengger di posisi 2 setelah berhasil menahan imbang Ekuador dengan skor 1-1. Catatan itu pun juga membuat mereka berkesempatan memenuhi target dari PSSI dan pemerintah, yakni untuk bisa lolos menuju babak 16 besar. Dalam hal ini, media Vietnam Soha pun melihat Garuda Asia memiliki kesempatan yang cukup besar untuk lolos ke babak berikutnya. Apalagi dengan dukungan dari penggemar di stadion yang dipastikan akan sangat berpengaruh pada jalannya pertandingan. Andai benar Garuda Asia bisa berhasil lolos, Soha pun beranggapan Indonesia akan memberikan kabar baik untuk dunia sepak bola ASEAN.
Pemain timnas Indonesia U17 Wilber Jardi mengatakan bahwa pelatih Bima Sakti meminta timnya untuk tetap kompak dalam bertanding saat menghadapi laga kedua melawan Panama U17. Sementara itu, menurut pemain asal klub Brasil Sao Paulo FC tersebut, kunci dari kemenangan ialah kekompakan tim yang memang sudah dipesankan pelatih kepada dirinya dan rekan-rekannya. Pelatih meminta kami semua untuk kompak. Saat kami menyerang, harus bersama-sama saling bantu. Komunikasi juga harus bagus dalam tim, ujar Wilber Jardim. Pemain Garuda Asia Amar Brikic dipastikan siap untuk bergabung dalam latihan tim setelah sebelumnya absen dalam laga melawan Ekuador karena masalah diare. Pernyataan tersebut pun disampaikan oleh Dr. PSSI Syarif Alwi, yang mana mengkonfirmasi bahwa Brikic sudah dalam kondisi baik setelah mengalami kendala kesehatan. Sementara menanggapi kekhawatiran mengenai kondisi pemain lain, Dr. PSSI menegaskan bahwa tidak ada pemain yang mengalami cedera dan semua pemain dalam keadaan baik setelah pemeriksaan yang dilakukan pada malam hari sebelumnya. Rizky Afrizal mengaku siap tempur melawan Panama apabila diberikan menit bermain oleh Bima Sakti. Ia pun membidik poin penuh. Pada kesempatan ini, Rizky Afrizal menegaskan bahwa kondisinya prima setelah menjalani latihan recovery. Sementara itu, setelah mencetak assist, dia ingin mencetak gol ke gawang Panama U17 sekaligus membuka peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Maka untuk mewujudkan ambisi 3 poin ini, pemain Madura United tersebut pun mengajak supporter timnas Indonesia U17 untuk kembali memenuhi Stadion GBT. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri belak-belakan terkait penyebab kondisi fisik para pemain Garuda Asia yang dianggap kedodoran di Piala Dunia U17 2023. Hal itu tak terlepas dari laga berat yang dijalani Garuda Asia. Indra Syafri juga beranggapan hal ini juga berkaitan mereka yang masih berusia under 17 dan harus bermain di hadapan 30.000 lebih penonton. Ia tak menampik masalah mental memang cukup mempengaruhi. Namun demikian, timnas Indonesia U17 dianggap telah berhasil menjalankan pertandingan dengan baik sampai dengan akhir. Di sisi lain, Garuda Asia sendiri sebenarnya mendapatkan aturan ketat, salah satunya pembatasan bermain media sosial untuk timnas Indonesia U17 selama Piala Dunia ini. Karena menurut Zainuddin Amali, media sosial akan mengganggu jam istirahat dan aktivitas lainnya. Dalam lawatan ke kandang singa Mesopotamia, Sintayong membawa 3 kiper terbaiknya. Ada nama Hernando Ari yang sempat mendapatkan kesempatan tampil sepanjang 90 menit menghadapi juara dunia, Argentina. Di sisi lain, akhir-akhir ini performanya loyo bersama klubnya. Dari 3 penampilan yang dijalani, ia kebobolan 9 gol. Lalu ada nama Emriandi yang baru saja comeback dari cedera ligamen. Walau baru kembali bermain pada pertengahan September lalu, kiper asal Bogor itu terbilang telah menemukan performa terbaiknya. Ia sanggup mengemas 1 clean sheet dan cuma 9 kali kebobolan. Lalu ada nama Nadeo Argawinata. Penampilannya yang membaik bersama klubnya membuat pelatih Sintayong kembali memberikan kepercayaan ke timnas Indonesia. Bayangkan saja dari 7 laga terkini, Nadeo mencatatkan 4 clean sheet dan hanya kebobolan 3 buah gol saja. Dengan situasi tersebut, tak heran bila pelatih asal Korea Selatan ini bakal menjatuhkan pilihan utama kepada kiper asal Kediri tersebut. Secara dramatis, Iran mampu menumbangkan kampiun Piala Dunia U17 dalam pertandingan pertama grup J pada Sabtu kemarin lewat comeback. Menariknya, pelatih Iran mengungkapkan salah satu faktor yang membuat timnya sukses menumbangkan Brasil adalah dukungan supporter Indonesia untuk Iran yang hadir di stadion. Husain Abdi pun merasa terharu atas dukungan yang diberikan oleh supporter Indonesia di Jazz. Dia menilai bahwa Iran seakan bermain di kandang sendiri berkat dukungan tersebut, yang mana menjadi motivasi permainan. Husain pun berharap dapat terus mendapatkan dukungan dari supporter Indonesia untuk pertandingan selanjutnya.